Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan menolong kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu ya Tuhan adalah firman yang hidup yang berbicara kepada setiap kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah kiranya juga kami boleh berfokus melihat kepada Tuhan dan kepada firman-Mu saja ya Tuhan pada waktu kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan tolong kami sehingga setiap kami boleh memiliki hati seperti Maria yang rindu mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah dunia orang mati. Pada waktu pertama kali kita mendengar istilah dunia orang mati, saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita, begitu ya? Sepertinya pada waktu kita dengar dunia orang mati, sepertinya kita akan berhadapan dengan kemudian kematian. Bukan hanya kematian, sepertinya kita juga akan membayangkan kuburan gitu ya. Wah, ini kuburan, tempatnya orang-orang mati. Dan kemudian bukan hanya kuburan, tapi juga kemudian ada roh-roh begitu ya. Jadi bayangan kita mungkin pada waktu kita dengar dunia orang mati, saudara sekalian, bayangan kita kayaknya serem banget begitu ya. Tetapi saudara sekalian, itu adalah bagian dari kehidupan kita, kenyataan hidup kita. Kita setiap saat akan berhadapan dengan kenyataan bahwa satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Satu saat saya dan saudara-saudara semua kita akan kemudian mengalami yang namanya kematian itu. Dan kita akan pergi dari dunia ini. Sehingga saudara, bukan pertanyaan apakah kita mengalami kematian atau tidak. Tetapi pertanyaannya adalah kapan kita akan kemudian mengalaminya. Kapan kita akan kemudian menghadapinya, saudara. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang penting buat kita. Sehingga kita memiliki kebijaksanaan untuk menghadapi, menerima kematian tersebut. Saudara, untuk tema penting seperti itulah maka kemudian kita akan membahas tema yang nampak seram ini, dunia orang mati. Dan kita akan membuka bagian Alkitab yang mendasarinya dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31. Saya akan membacakan dari TB2. Dari terjemahan 2. Dan demikianlah firman Tuhan, Lukas 16 ayat 19. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia di sini mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam budaya Tionghoa ada seorang guru yang sangat terkenal, saudara sekalian, dan guru ini adalah dianggap sebagai guru bangsa orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Dimanapun orang-orang Chinese berada, orang-orang Chinese akan tahu guru ini. Dia adalah Konghucu. Konghucu itu hidup kira-kira tahun 400 sebelum Tuhan Yesus di daratan Tiongkok. Dan dia memiliki banyak murid, dan salah satu muridnya itu bernama Zilu. Ada banyak muridnya, misalnya ada Yan Hua dan sebagainya. Tapi ada seorang muridnya yang bernama Zilu, dan dicatat dia itu satu kali datang kepada Konghucu, dan dia bertanya kepada Konghucu, guru, bolehkah kami tahu tentang kematian? Bolehkah kami tahu tentang kematian? Saudara, Konghucu pada waktu mendengar pertanyaan itu, dia kemudian menjawab muridnya itu. Dia bilang seperti ini, kamu hidup saja, kamu itu gak ngerti. Bagaimana kemudian kamu itu bisa mengerti kehidupan sesudah mati? Hidup ini saja loh, kamu itu gak ngerti. Bagaimana untuk kemudian hidup sesudah mati? Saudara, di dalam pengajaran Konghucu, saudara, kita manusia, kita itu tidak bisa menembus batas kematian itu dan melihat kepada dunia orang mati itu. Kekuatan, kemampuan, pikiran manusia tidak mampu untuk melihat ke sana. Tidak mampu untuk memahami dunia sesudah mati itu. Kita nggak punya kemampuan itu. Saudara, karena ketidakmampuan kita seperti itu, maka kemudian Konghucu lebih mengarahkan orang-orang untuk berfokus kepada kehidupan sekarang ini. Kepada kehidupan di sini, kini. Supaya kita itu hidup bijaksana, menjalani kehidupan bijaksana kini dan di sini. Kita tidak perlu terlalu memikirkan yang di sana. Kita lebih memikirkan yang di sini, kini. Ini yang kita perlu perhatikan dan bagaimana kita hidup. Saudara, apa yang dikatakan oleh Konghucu itu ada benarnya, saudara sekalian. Karena semua kita manusia memiliki keterbatasan. Kita tidak mengerti tentang kematian. Dan orang yang sudah mengalami kematian, orang yang sudah kemudian menjalani kematian itu dan hidup di dalam kematian itu, mereka tidak bisa berbicara kepada kita pada saat ini. Mereka tidak bisa menceritakan pengalaman mereka pada waktu mereka mengalami kematian itu kepada kita. Kita semua manusia memiliki keterbatasan itu. Saudara, tetapi akan berbeda kalau ada orang yang kemudian mengalami kematian dan hidup kembali mengalahkan kematian itu dan memberitahukannya kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Alkitab dia diceritakan mengalami kematian, mengalami penderitaan manusia dan mati di atas kayu salib. Dan pada waktu dia mengalami kematian di atas kayu salib dan dikuburkan, dan Alkitab mencatat 3 hari sesudah itu dia bangkit dari antara orang mati. Bangkit, dan bedanya dengan orang-orang yang lain adalah mengalahkan kuasa maut itu. Saudara, itu perbedaan antara kebangkitan Tuhan Yesus dengan Lazarus, misalnya saudara laki-laki dari Maria dan Marta. Atau orang-orang tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, saudara. Ada yang dibangkitkan, tapi mereka pasti akan mati kembali. Tetapi di sini kita menemukan ada Tuhan Yesus Kristus yang betul mati dan mengalami kematian itu. Dia tahu kematian itu. Tetapi dia kemudian bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah mengalami kematian itu lagi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Saudara, pada waktu
Tuhan Yesus yang sudah mengalami kematian dan bangkit itu menceritakan tentang dunia orang mati, tentang kematian dan dunia orang mati, maka saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, apa yang dia beritahukan kepada kita sebagai manusia, itu adalah sesuatu yang penting, itu adalah sesuatu yang benar, saudara, karena dia sudah mengalaminya dan dia mengalahkan maut itu. Saudara, dan Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu di dalam bagian ini menceritakan tentang sebuah perumpamaan, sebuah kisah yang sifatnya perumpamaan, saudara sekalian, di dalam bagian ini. Nah, saudara, di dalam perumpamaan ini diceritakan ada dua orang di sini. Ada dua orang, satu orang kaya dan satu lagi orang miskin yang diberi nama Lazarus. Jadi ada dua orang yang kaya. Sudah ada dua kontras, dua orang di sini. Ada orang kaya dan orang yang miskin, Lazarus. Saudara, orang kaya itu di dalam bagian ini digambarkan adalah sebagai orang yang berpakaian jubah ungu, kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Saudara, gambaran ini adalah gambaran seorang crazy rich, begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya sultan banget, begitu saudara. Jadi ada sultan banget lagi, begitu kan ya. Ada sultan sekali, begitu. Jadi ini adalah orang yang sangat kaya sekali. Kenapa sangat kaya sekali? Dia dikatakan berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi pakaiannya itu, ini adalah pakaian yang mahal. Ungu itu, jubah ungu itu biasanya dipakai oleh raja-raja pada zaman Tuhan Yesus. Atau orang-orang yang memang super kaya sekali waktu itu. Karena itu barang-barang yang diimpor dari kota lain, dari kota Tirus, dari Mesir, untuk masuk ke Palestina, ke dalam orang-orang Israel. Selain daripada pakaiannya yang juga bagus, merek mahal, mungkin kalau pada zaman kita sekarang ini, saya tidak tahu merek apa yang mahal begitu ya. Ya, saudara bisa bayangkan begitu ya, bahwa itu adalah merek yang mahal begitu ya. Saya nggak tahu apa itu. Mungkin Louis Vuitton atau apa di sini ya. Di Indonesia saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini adalah merek mahal, saudara sekalian. Merek yang mahal sekali di sini. Dan bukan hanya itu, tetapi juga dikatakan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria dalam kemewahan, saudara. Bersukaria dalam kemewahan ini gambarannya itu adalah orang yang kemudian melakukan pesta dengan makanan yang mewah, saudara. Jadi seumpama seperti orang mengadakan pesta kawin gitu. Nah, saudara, kalau orang mengadakan pesta kawin, saudara sekalian, maka tentu saja pertama-tama makanannya banyak, betul nggak? Nggak ada orang yang kemudian mau pesta kawin makanannya dikit gitu ya, cukup untuk keluarga aja, tamu nggak usah makan misalnya, kan nggak enak begitu kan. Ini udah pesta, maunya semua orang bisa makan dengan banyak begitu. Dan bukan hanya makanannya yang melimpah, tapi makanannya juga makanan yang bagus tentu saja. Harapannya adalah supaya orang-orang itu makan dan merasa makanan ini enak. Nah, saudara, gambarannya itu seperti itu, saudara. Ini ada pesta yang dilakukan orang kaya ini untuk dirinya sendiri, saudara, bayangkan ya, untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu punya fine dining begitu ya. Artinya makanan yang kualitasnya itu bagus, yang tiap hari dia bisa rasakan untuk dirinya sendiri, saudara. Jadi dengan kata lain, ini adalah orang kaya yang mengentertain dirinya dengan makanan dan pesta setiap hari di dalam rumahnya itu. Dia enjoying himself, saudara. Menikmati kekayaannya dengan makanan yang mewah untuk dirinya sendiri, saudara. Tidak ada digambarkan ini pesta, dia mengundang tamu dan sebagainya. Saudara, dia bersukaria dengan kemewahan itu untuk dirinya sendiri. Saudara, kekayaan daripada orang ini digambarkan dengan lebih lanjut. Dengan kemudian apa yang kita temukan di dalam ayat 20. Lazarus itu dikatakan berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara, pintu di sini sebenarnya bukan dalam pengertian seperti kita sekarang, pintu rumah begitu ya. Lazarus tuh di depan pintu rumah kita, enggak, saudara. Pintu rumah ini dalam pengertian seperti gerbang. Jadi ada kompleks
rumah begitu ya, ada kompleks tempat, kamar dan sebagainya, dan kemudian ada tembok yang mengelilinginya, dan yang kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi ini memang rumah orang kaya, yang kemudian rumahnya itu ada temboknya yang memisahkan dia dari dirinya dia dengan orang di luar. Dan yang kemudian juga menjaga rumahnya itu, saudara sekalian, dari hal-hal yang jahat untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan juga memberi keleluasaan. Pakai bahasa kita sekarang ini namanya privacy dong, begitu ya. Orang luar biar nggak lihat ke dalam. Ini privacy, saudara. Jadi ada privacy dari orang kaya. Jadi ada keleluasaan, saudara sekalian, keleluasaan pribadi daripada orang kaya ini di dalam rumahnya. Saudara, jadi dengan kata lain orang ini betul-betul memang adalah orang yang kaya sekali. Nah, itu dikontraskan dengan orang miskin yang namanya Lazarus. Dan Tuhan Yesus memberi nama kepada orang ini, dan orang ini diberi nama Lazarus. Lazarus itu artinya, saudara, dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah Tuhan menolong, saudara. Tuhan itu menolong, saudara. Saudara, tetapi Lazarus ini di sini digambarkan sebagai orang yang miskin. Di sini dia disebut sebagai pengemis. Kalau di Indonesia profesi pengemis belum tentu miskin kan, betul nggak ya Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang ada kelompok-kelompok tertentu yang memperkerjakan dan menjadikan orang-orang kayaknya miskin begitu ya. Kemudian ada di simpangan-simpangan dan meminta uang, dan setelah itu kemudian dikumpulkan lagi. Jadi setelah di drop di simpangan-simpangan, kemudian malamnya sorenya kumpulin lagi, dan kemudian dikumpulkan hasilnya dan dibagi begitu. Jadi mengemis belum tentu orang miskin begitu ya. Tetapi saudara, di sini ini adalah orang betul-betul miskin, saudara sekalian. Sehingga kemudian dia perlu bantuan orang lain. Dia membutuhkan bantuan orang lain. Di sini saudara, jadi dia sangat miskin sampai kemudian meminta bantuan, memerlukan bantuan daripada orang lain. Dan juga dia katakan badannya itu penuh dengan borok, saudara. Menunjukkan bahwa Lazarus ini bukan dalam kondisi yang segar bugar, sehat badannya, kuat imannya begitu ya. Jadi sehat badannya misalnya. Tapi di sini adalah orang yang sakit, saudara. Orang yang kemudian mengalami kesakitan, penderitaan, saudara. Bukan hanya itu, saudara sekalian, bukan hanya dia mengalami sakit, bahkan dia dikatakan terbaring lemah, saudara. Gak mampu dengan kekuatannya, saudara sekalian, untuk bertindak, melakukan sesuatu. Orang yang lagi sakit, saudara, lemah, terbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Alkitab dan Tuhan Yesus menggambarkan lebih lanjut, malahan anjing-anjing itu datang menjilati boroknya, saudara. Jadi saking lemahnya sampai dia tidak berkuasa untuk kemudian mengusir, menjauhkan anjing itu. Saudara, anjing di sini bukan kayak anjing Chihuahua, anjing Pom gitu ya, atau anjing Poodle, Golden Retriever. Saya punya 2 anjing begitu ya di rumah, Chihuahua kecil begitu ya. Dijaga-jaga, disimpan, dipelihara dengan baik, dan kita senang dia datang begitu ya. Tapi ini, saudara, ini adalah anjing kampung, saudara, bukan anjing Pom. Anjing kampung, dan pada masa Tuhan Yesus, anjing ini adalah dianggap binatang najis. Jadi kalau anjing itu datang jilat, buat orang Yahudi itu bukan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang wah ini menunjukkan belas kasihan dan sebagainya. Enggak, saudara, buat orang Yahudi itu ini anjing, ini najis, binatang najis, jilatin mestinya diusir. Tapi saudara, anjing menjilati dia nggak bisa usir, menunjukkan betapa Lazarus itu sakit bukan main. Sampai dia nggak punya kekuatan lagi untuk kemudian mengusir. Dia bukan hanya sakit, tetapi dia juga diceritakan di sini lapar, saudara. Ayat 21, dia ingin menghilangkan laparnya dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Gambarannya di sini ini adalah seperti binatang piaraan, anjing atau kucing, yang kalau kita lagi makan di bawah, kemudian ada kelebihan makanan kita kasih begitu. Atau kita ke restoran, mungkin waktu di restoran ada kucing ngeong-ngeong di bawah, kadang-kadang kita kasih begitu kan, betul nggak? Saudara, gambarannya itu seperti itu. Artinya ini Lazarus ini betul-betul
orang yang kelaparan pingin makan dari sisa-sisa hasil makanan yang berlimpah itu dari meja orang kaya itu. Yang mungkin sekali karena kelimpahan gak habis dimakan, kemudian dibuang, taruh di luar, dibuang. Saudara, dari sisa-sisa itu dia pingin makan itu. Karena dia lapar sekali di situ. Saudara, jadi ada sebuah kontras yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini antara orang Lazarus yang miskin sekali, yang sakit kelaparan, papa, dengan orang kaya ini yang crazy rich ini. Nah, meskipun ada kontras di dalam dunia ini, saudara, tetapi nasib kedua orang ini sama. Alkitab menggambarkan dan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dua orang ini mengalami kematian. Ayat 22 di sana dikatakan demikian. Matilah orang miskin lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, saudara. Dua-duanya kaya miskin menghadapi hal yang sama di dalam dunia ini. Kematian. Dan dua-duanya mengalami itu. Tetapi saudara sekalian, kontras itu berputar balik, saudara. Kontras itu, saudara, ini semula orang kaya, ini Lazarus orang miskin. Tetapi pada waktu kematian itu menjemput mereka. Dan kehidupan mereka di dalam dunia sesudah mati itu berputar 180 derajat. Begitu ya, bergeser, berpaling, saudara. Saudara, yang tadinya semula-mula kaya, penuh dengan kelimpahan, mengentertain diri sendiri dengan baik, saudara akhirnya berputar, mengalami penderitaan, kesulitan, siksaan di dalam alam kematian. Sedangkan yang tadinya mengalami kesulitan, penderitaan, kelaparan, sakit, berputar masuk ke dalam dunia yang penuh dengan sukacita. Saudara, di dalam bagian ini kita menemukan bahwa ketika Lazarus itu meninggal dunia, maka kemudian malaikat itu membawa Lazarus, bukan tubuhnya, karena tubuhnya pasti akan masuk ke dalam kuburan. Saudara, tetapi kemudian nyawanya, rohnya itu kemudian dibawa. Di sini dikatakan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, di mana pangkuan Abraham ini, saudara? Saudara, kalau itu pangkuan Abraham harafiah, saudara, maka tentu saja nanti di pangkuan Abraham itu ada banyak orang duduk di sana, begitu ya, saudara. Ada Lazarus, ada kemudian Raja Daud, ada kemudian nabi-nabi PL dan sebagainya. Kalau itu pangkuan Abraham ini kita pahami secara harafiah, saudara. Tetapi saya pikir pangkuan Abraham ini bukan menunjuk kepada situasi harafiah, saudara, karena ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Jadi di sini saudara sekalian ini menunjukkan kepada sebuah situasi, saudara sekalian. Sebuah situasi di mana orang-orang kudus, artinya orang-orang yang kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kemudian di dalam kematian mereka itu mengalami satu persekutuan bersama-sama. Persekutuan bukan hanya bersama-sama dengan Abraham, tetapi juga bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Bahkan di dalam Lukas pasal 13 digambarkan, Lukas 13, 28, 29, digambarkan ada sebuah pesta di sana, saudara. Jadi ini adalah sebuah persekutuan, dan kalau dikatakan Lazarus itu di pangkuan Abraham, itu dalam pengertian, saudara, dia dekat sekali dengan Abraham, mendapatkan posisi kehormatan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan misalnya pada waktu Tuhan Yesus itu mengadakan jamuan terakhir, perjamuan yang terakhir sebelum dia mati. Dan ada murid yang dikatakan murid yang dikasihi Tuhan Yesus itu bersandar di dada Tuhan Yesus. Saudara, gambarannya itu seperti ini, saudara. Lazarus itu duduk dekat dengan posisi Abraham. Dia mendapatkan tempat kehormatan itu, saudara. Dan Alkitab juga mencatat, saudara, di dalam ayat 25, dia juga mengalami penghiburan, saudara. Karena hadirat Allah yang hadir ada memberkati orang-orang yang kudus ini di dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Dengan kata lain, ini adalah Firdaus itu, ini adalah surga itu, di mana ini adalah tempat kediaman daripada Allah. Dan orang-orang kudus itu
bersekutu bersama-sama di sana, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saudara, sementara mereka hidup dalam penghiburan, di hadirat Allah, mengalami sukacita bersama-sama dengan Allah. Orang kaya itu, saudara sekalian, kemudian berada dikatakan di dalam alam maut, saudara. Di sana dikatakan dia menderita sengsara, ayat 23, saudara. Dia menderita sengsara di dalam alam maut, saudara. Di dalam alam maut itu dia juga kemudian mengalami penderitaan. Di dalam ayat 24 di sana dikatakan, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini. Dia mengalami penderitaan di dalam nyala api. Sebuah penyiksaan, penderitaan yang dia alami, saudara. Saudara, menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini kita harus memahaminya dalam pengertian metafora atau harafiah, saudara? Saudara, tetapi lepas daripada itu, saudara, kita melihat ini ada tempat penyiksaan, saudara sekalian. Tempat orang itu mengalami penderitaan dan jauh dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, saudara. Orang yang kemudian mengalami penderitaan, penyiksaan di dalam kehidupannya. Dan orang kaya ini, dia mengalaminya begitu rupa. Sampai akhirnya dia meminta Abraham, tolong kirim Lazarus itu kemari. Biar dia mencucukkan air ke dalam air. Dan kemudian air itu biar menetes ke lidah saya. Menunjukkan penderitaan yang luar biasa sekali. Intensitas penderitaan yang luar biasa. Yang dialami oleh orang kaya ini, saudara. Dia mengalami penderitaan itu, saudara. Sehingga saudara, pada waktu kita melihat semuanya ini, saudara, maka kita bisa lihat di dalam pengajaran Tuhan Yesus ini, kita melihat bahwa ada dua pemisahan antara orang kaya dengan Lazarus ini, saudara. Saudara, kita melihat bahwa di dalam kondisi setelah kematian itu, apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam bagian ini, saudara, maka kita lihat bahwa dua-duanya orang yang mati ini, saudara sekalian, akan langsung masuk ke dalam alam maut itu. Baik dia ke dalam alam maut, ke neraka, maupun dia ke sorga, saudara. Itu yang diajarkan oleh Alkitab di dalam gambaran ini, dalam perumpamaan ini. Bahwa setelah kematian, orang itu tidak kemudian 40 hari muter-muter dulu di rumahnya. Setelah muter-muter di rumah begitu kan ya. Kemudian muter-muter di rumah makan di mana yang dia kenal begitu ya. Yang tiap hari mungkin dia langganan bakmi misalnya begitu ya. Didatengin terus bakmi misalnya begitu. Saudara, di dalam gambaran ini bukan seperti itu. Begitu orang itu mati, maka kemudian Alkitab menggambarkan buat orang-orang percaya langsung masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya akan langsung masuk ke dalam neraka alam maut itu. Saudara, pada waktu kami mendatangi saudara yang meninggal, saudara sekalian, jadi yang kami datangi itu keluarga kami itu orang yang belum percaya, masih agama Buddha begitu ya. Jadi pada waktu kami datang mengunjungi, melihat makam daripada keluarga kami, itu adalah kuku saya, jadi kakaknya papa. Saudara, setelah selesai mengunjungi itu, maka kemudian saudara sepupu saya itu kemudian mengajak kami, kemudian singgah ke satu tempat, pokoknya singgah ke satu tempat. Jadi tidak boleh langsung pulang ke rumah. Kenapa begitu? Saudara, jadi kami itu mesti pergi dulu waktu itu ke depot home begitu ya. Jadi ya kayak semacam supermarket begitu ya, di situ cuci muka, ke toilet dulu dan sebagainya, baru kami boleh pulang. Atau orang-orang Chinese tertentu kadang ke restoran dulu, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita langsung dari kuburan ke rumah itu arwahnya ngikutin begitu. Jadi kemudian kita nggak boleh langsung pulang, mampir dulu ke sana begitu. Supaya dia nggak kemudian ikutin kita. Itu kepercayaan orang-orang Chinese, saudara. Sehingga kemudian dari kuburan itu biasanya entah ke rumah makan atau kemana dulu begitu. Dan itu kepercayaan mereka, saudara, kan kepercayaan orang-orang Chinese, saudara. Nah, saudara, tapi buat kita sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa begitu orang itu meninggal dunia, dia akan langsung masuk, entah itu ke alam maut dan ke surga. Bukan hanya itu, tetapi dalam perumpamaan ini juga digambarkan, saudara sekalian, bahwa kita itu memiliki kesadaran, saudara, bahwa kita itu bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Allah atau merasakan penderitaan, penyiksaan itu.
Kita memiliki kesadaran. Dan kita juga melihat bahwa itu tempatnya langsung dipisahkan. Baik antara alam maut neraka ataupun firdaus atau sorga itu. Tidak ada masa antara seperti misalnya purgatori di dalam gambaran ini. Di mana kemudian orang itu mengalami penyiksaan sampai dia cukup matang di dalam penyiksaan itu. Sudah dibakar dengan cukup begitu ya. Baru kemudian dipindahkan ke sorga, saudara. Kita tidak menemukan itu di dalam bagian ini. Kita menemukan bahwa langsung dipisahkan, saudara sekalian. Dan bukan hanya itu, yang di sini orang kaya itu mengalami penyiksaan dan orang miskin atau Lazarus itu mengalami penghiburan. Dan kondisinya permanen. Kita tidak bisa berpindah dari satu ke tempat lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari alam maut, neraka ke sorga atau sorga ke neraka. Gak ada itu. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saudara sekalian, saya melihat bahwa perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar menggambarkan hidup setelah kematian itu. Perumpamaan ini saudara sekalian ditujukan untuk kita yang masih hidup sekarang ini. Kita semua yang masih bisa hidup, yang masih bisa dengar, yang masih kemudian kondisinya itu belum fix, saudara sekalian, belum permanen. Kita masih ada kesempatan, saudara. Buat kita yang sekarang yang ada di dalam dunia ini, yang masih hidup. Perumpamaan ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati, saudara sekalian. Karena kondisinya sudah permanen dan mereka tidak bisa mendengar kita, saudara. Yang ada di dalam dunia ini. Perumpamaan ini diberikan kepada kita untuk apa, saudara? Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang masih hidup di dalam dunia, pada waktu kita belajar melihat kepada kematian dan kehidupan sesudah kematian, dan khususnya kehidupan Lazarus dan orang kaya, supaya pada waktu kita melihat mereka, mengetahui kondisi mereka, supaya kita sekarang ini yang ada dan hidup pada zaman ini, yang hidup sekarang ini, yang belum mengalami kematian, tapi yang sudah tahu, baca, dan mengerti perumpamaan Tuhan Yesus itu, hidup kita bijaksana. Hidup kita sekarang ini, hidup dengan baik, mengantisipasi kehidupan kematian dan hidup sesudah kematian itu. Hidup di dalam dunia orang mati itu. Supaya kita hidup di dalam kebijaksanaan. Sehingga saudara, pada waktu kita membaca perumpamaan ini, menjadi pertanyaan penting untuk semua kita. Saya dan saudara-saudara yang ada di tempat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kok yang satu masuk ke dalam sorga, ke pangkuan Abraham, ke Firdaus. Yang satu ke alam maut, ke neraka. Kenapa? Apa yang menyebabkan pemisahan ini? Apa yang menyebabkan kedua orang ini mengalami nasib yang berbeda di dalam dunia sesudah mati itu? Kenapa? Saudara, pada waktu kita membaca perumpamaan ini, kita bisa jadi tergoda untuk mengatakan bahwa sepertinya ini karena nasibnya di dalam dunia ini satu orang kaya, satu orang miskin. Pada waktu kita baca ini, kita mungkin sekali berpikir ini kayaknya satu karena dia orang kaya, satu orang miskin. Jadi Allah tidak suka orang kaya, Allah lebih suka orang miskin. Jadi karena Allah tidak suka orang kaya, Allah lebih suka orang miskin, waktu mati diputer nasibnya. Begitu. Ada yang punya pikiran seperti itu, saudara sekalian? Saudara, kalau Allah tidak suka orang kaya di dunia ini pasti akan masuk neraka. Maka bagaimana dengan Abraham, saudara? Abraham kaya, tapi dia dikatakan ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan dikatakan bahwa orang itu masuk dalam persekutuan dengan dia. Bagaimana dengan Daud, saudara? Daud punya kekuasaan, kaya. Saudara, artinya dengan kata lain, ini sepertinya bukan karena masalah kekayaan atau miskin, saudara. Nah, saudara, mungkin kita berpikir ini dasarnya kenapa mereka berbeda nasibnya. Ini pasti karena orang kaya ini kurang amalnya kepada orang miskin ini. Orang kaya ini kurang perbuatan baiknya kepada orang miskin ini, saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa dasarnya itu adalah orang ini kurang berbuat baik. Nah, kalau
dasarnya adalah perbuatan baik. Kira-kira Lazarus perbuatan baiknya apa, saudara sekalian di sini ya? Saudara, kita akan menemukan bahwa pengajaran Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Bukan karena amal kita, saudara. Bukan karena jasa-jasa kita. Karena kita tidak mungkin berbuat baik yang sampai bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak punya kemampuan itu, saudara. Semua perbuatan baik kita dicemari dengan dosa, saudara. Bahkan pada waktu kita berpikir, saya berbuat baik supaya saya masuk surga, itu perbuatan baiknya sudah self-center, betul nggak? Pada waktu kita berpikir, saya mau berbuat baik supaya saya masuk surga, perbuatan baik itu pun sudah berpusat pada diri saya sendiri. Kenapa? Saya berbuat baik tujuannya untuk supaya saya masuk surga. Saudara, bahkan di dalam perbuatan baik kita pun, saudara sekalian, perbuatan baik kita itu dicemari oleh dosa, saudara. Tidak ada perbuatan baik kita yang membawa kita ke hadapan Allah. Saudara, jadi dengan kata lain, apa ini, saudara, yang kemudian membuat dua orang ini berbeda nasibnya? Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 30, saudara sekalian, maka kita mungkin bisa menemukan sedikit clue di sana, saudara ya. Sedikit petunjuk di sana, saudara. Di dalam percakapan ayat 27, 28, 29 sampai 30, itu percakapan orang kaya itu dengan Abraham. Orang kaya itu mengatakan, saya masih punya 5 saudara. Nah, 5 saudara saya itu gaya hidupnya sama seperti saya. Sehingga saya minta supaya Abraham mengirim Lazarus, bangkitkan dari antara orang mati. Kemudian Lazarus itu datang kepada 5 orang itu, kasih tahu bahwa hidup sesudah mati itu seperti ini. Supaya mereka itu, Alkitab mencatat, supaya mereka itu bertobat. Artinya mereka itu mengubah gaya hidup mereka. Jadi dengan kata lain, saudara, berdasarkan paralel antara orang kaya itu dengan saudara-saudaranya, kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwa orang kaya ini adalah orang yang kemudian belum bertobat, saudara, di dalam hidupnya, sehingga dia masuk ke sana. Nah, makanya dia peringatkan saudara-saudaranya supaya mereka bertobat, sehingga 5 saudaranya itu tidak mengalami nasib yang sama seperti dia. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, di sini yang menjadi pemisah mereka itu adalah yang satu itu bertobat, mengalami keselamatan. Orang kaya ini tidak, saudara sekalian. Lazarus itu namanya itu adalah Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang menolong saya, saudara. Lazarus menunjukkan dia adalah orang yang percaya meskipun dia orang miskin, saudara. Tetapi di sini orang kaya ini adalah orang yang kemudian orang yang belum percaya, saudara. Saudara, orang yang kaya ini adalah orang yang kemudian berpusat kepada kekayaannya dan berpusat kepada dirinya sendiri. Dia lebih mengasihi dirinya sendiri, dia lebih mengasihi kekayaannya, saudara. Sehingga kemudian dia dengan kekayaannya yang dia pakai untuk kemudian mengentertain dirinya sendiri. Untuk kemudian menjamu, menikmati dirinya sendiri, saudara. Ini adalah orang yang kemudian hidupnya, saudara, dia berpusat kepada dirinya sendiri. Kekayaan dia. Dia yang kemudian menggunakan kekayaan itu, saudara, dipakai untuk kesenangan, kepentingan dirinya sendiri. Dia bukan orang yang kemudian mengasihi Allah, saudara sekalian. Sehingga kemudian pada waktu dia mengasihi Allah, dia kemudian hatinya itu diperhalus, diperlunak, saudara, dibuat lunak dan bisa mengasihi sesama. Dia tidak memiliki hati yang seperti itu. Hatinya keras, saudara. Dia tahu Lazarus, dia tahu kondisi Lazarus, dia lihat kondisi Lazarus, dan dia tahu itu. Tapi saudara, pintu gerbangnya itu tertutup. Karena apa? Pintu hatinya juga tertutup, saudara. Hatinya itu adalah hati yang keras. Dia tidak memperdulikan orang lain. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri. Pengalaman kesenangan dia, pengalaman kehidupan yang menyenangkan buat dia, itu adalah sesuatu yang penting buat dia. Kekayaannya itu adalah untuk dia, untuk dirinya sendiri, dan untuk mengentertain dirinya sendiri. Itu semua untuk diri sendiri, saudara.
Jadi dengan kata lain, kasihnya, cintanya itu kepada dirinya sendiri dan kepada hartanya, saudara. Sehingga dia tidak mau membagikannya kepada orang lain. Hatinya tertutup. Sehingga di sini saudara, pentingnya kita kemudian mengalami pertobatan. Pertobatan dalam Injil Lukas itu adalah berpaling, saudara. Meninggalkan apa yang lama itu, dosa. Diri sendiri yang berdosa itu. Dan kemudian harta itu yang mengikat kita itu. Kemudian kita berpaling menunjukkan kasih kita kepada Allah itu, saudara. Pada waktu kita menunjukkan kasih kita kepada Allah itu, kasih Allah itu akan memenuhi hati kita. Dan pada waktu kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita melihat sesama kita, orang-orang yang membutuhkan itu dari perspektif kasih Allah itu. Dengan hati yang sudah dilunakkan, hati yang sudah diperbaharui oleh kasih Allah itu. Pada waktu kita memandang orang-orang sekeliling kita, kita memandangnya juga dengan kasih Allah itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu orang itu memalingkan hatinya kepada Allah, dia akan kemudian, saudara sekalian, dipenuhi dengan kasih Allah. Dan dengan kasih Allah itu, dia melihat kepada sesamanya. Sehingga pada waktu kasih Allah itu memenuhi kita, kita pun akan memperhatikan sesama kita dan menolong orang-orang yang di dalam providensia Allah ada di sekitar kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ini pengajaran Tuhan Yesus, saudara, maka buat kita, pelajarannya buat kita sekarang ini, kini, sini, saudara, adalah yang pertama, saudara, di mana hati kita berada, saudara. Pertanyaan penting buat kita, saudara sekalian, di mana hati kita berada, di mana hati kita menuju, di mana kasih kita itu kita tujukan, saudara. Di mana kecintaan kita yang paling utama itu kita tujukan. Adakah kepada diri kita sendiri, kepada kepentingan kita, kepada harta kita, kepada kekayaan kita yang kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau kemudian kita berikan itu kepada Allah. Kasih itu kita berikan kepada Allah sebagai Allah yang terutama itu. Sehingga kita kemudian mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita, dengan seluruh diri kita, dengan segenap harta kita pun kita tetap mengasihi Allah, saudara. Kasih Allah. Sehingga menjadi pertanyaan penting di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini yang kita dengar. Di mana hati kita itu berada, saudara? Di mana kasih kita itu berada, saudara? Di mana kasih kita itu kita tujukan, saudara? Buat kita yang masih menunjukkannya kepada harta kita, kepada diri kita sendiri, kepada dosa-dosa kita. Biarlah pada momen ini, pada waktu kita mendengar perumpamaan Tuhan Yesus, kita mengarahkannya kepada Tuhan Yesus. Mengalihkannya, bertobat, berpaling kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat kita yang sudah mengasihi Allah dengan sepenuh-penuh hati kita, saudara. Itu artinya, saudara sekalian, kita belajar juga bahwa harta kekayaan apa yang kita miliki, saudara, waktu kita, harta kekayaan kita, tenaga kita, ini semua milik Tuhan, saudara. Ini semua punya Tuhan. Dan kita pakai itu dengan bijaksana kini dan di sini untuk orang-orang di sekitar kita. Di dalam providensia Allah, di dalam pengaturan Allah, kita akan bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan berbagai macam kondisi, orang miskin, kaya, susah, senang, dengan kondisi sosial berbagai macam, saudara. Tetapi pada waktu kita dihadapkan dengan berbagai macam orang itu, saudara, adakah hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, saudara? Kita melihat mereka dari perspektif kasih Allah itu. Saudara, adakah kita, saudara sekalian, melihat, memandang orang-orang itu, saudara, dari kasih Allah, sehingga kita membuka pintu hati kita sebelum kita membuka pintu rumah kita kepada orang-orang itu. Pintu hati kita terbuka untuk berbagai macam orang-orang itu. Dan kita mau bersedia memasukkan kehidupan mereka sebagai bagian dalam kehidupan kita. Di dalam providensia Allah, pengaturan Allah yang luar biasa itu, yang mempertemukan kita tumpang tindih dengan berbagai macam kehidupan orang-orang. Dan kita memberikan perlakuan terhadap mereka sesuai dengan kasih Allah. Maukah kita, saudara? Amin. Mari kita berdoa.
Saya memberikan waktu untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar. Biarlah kita hidup bijaksana, hidup baik, mengantisipasi kematian dan hidup sesudah mati. Hidup kita sini dan kini, hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan ini, dengan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa secara pribadi, mengambil komitmen dan tekad. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan diri supaya Tuhan memakai dan memimpin kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan pengajaran-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.